Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Pengusaha mulai ancam buruh, no work, no pay. 9.000 personel TNI Polri amankan demo mahasiswa di Istana hari ini. Said Akil Siraj Gerakan NU untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini BEM seluruh Indonesia demo besar-besaran tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 8 Oktober adalah puncaknya. BEM seluruh Indonesia bersatu. Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah disahkan, demonstrasi 6-8 Oktober akan tetap digelar. Kelompok buruh, kami berjuang sekuat-kuatnya. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh penguasa di negeri ini, ada eksekutif, yudikatif, bahkan termasuk aparat. Kita sampaikan bahwa aksi kita turun ke jalan karena kita dipaksakan, kawan-kawan. Aksi kami turun ke jalan atas dasar kewarasan dan keberpihakan kita terhadap rakyat, kawan-kawan. Hingga kemarin tanggal 6, tanggal 7, sekarang tanggal 8, kami sampaikan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pula kabatullah hati mereka pemerintah dengan DPR. Rezim Jokowi ingin merampas upah buruh di Indonesia, membunuh kaum tani, membunuh kelas buruh secara perlahan-lahan dengan kemiskinan. Sudah waktunya seluruh rakyat dan pemuda mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi rakyat Indonesia, bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi seluruh pemuda mahasiswa. Presiden Jokowi pembohong, Jokowi pembohong, silakan kawan-kawan. Jokowi, kamu khianat, pembohong Jokowi sudah tak punya lagi yang namanya hati nurani, kawan-kawan. Ini semakin betul-betul nasib rakyat kecil, orang kecil semakin tertindas. Kalau lagi pilkada, lagi pileg, lagi pilpres, suaranya dibutuhkan. Rakyat kecil suaranya dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai, ditinggal. Mending kalau hanya ditinggal. Ya kalau ditinggal, didoni meneh, diludahin. Mending kalau hanya diludahin, diinjak lagi. Pengusaha mulai ancam buruh, no work, no pay. 9.000 personel TNI Polri amankan demo mahasiswa di Istana hari ini. Said Akil Siraj Gerakan NU untuk tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini BEM seluruh Indonesia demo besar-besaran tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 8 Oktober adalah puncaknya. BEM seluruh Indonesia bersatu. Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah disahkan, demonstrasi 6-8 Oktober akan tetap digelar. Kelompok buruh, kami berjuang sekuat-kuatnya. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo sangat tak menyetujui aksi mogok hingga demo yang dilakukan buruh. Bahkan,
Beberapa kalangan pengusaha telah menyiapkan sanksi kepada beberapa buruh atau pekerja yang ikut-ikutan melakukan aksi mogok hingga demo. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Merdeka. Lebih dari 9.000 personel gabungan TNI Polri disiapkan untuk melakukan pengamanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya membenarkan hal tersebut dan pihaknya mengatakan telah menetapkan 9.000 personil untuk mengamankan aksi tersebut. Yusri mengatakan setidaknya 9.346 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Pemda diturunkan mengamankan demo. Namun dia memastikan tidak ada izin demo yang dikeluarkan sampai hari ini. Berbagai gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Bukan hanya datang dari Serikat Buruh, kali ini penolakan Undang-Undang Cipta Kerja datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Akil Siraj. Said menyatakan, Undang-Undang Ciptaker merugikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan kapitalis. Di mana hal itu hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas dan menginjak kepentingan dan nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Kamis 8 Oktober 2020 untuk menggugat pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam unggahan bertajuk Seruan Aksi Nasional di laman akun Instagram resminya, BEMSI menyerukan agar mahasiswa di berbagai daerah bergabung dalam unjuk rasa yang digelar di Istana Rakyat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seruan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti aksi nasional yang diadakan pada Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Rakyat. Demikian unggahan dari BEMSI sebagaimana dikutip dari Instagram resminya. BEMSI berpandangan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah simbol matinya hati nurani para anggota dewan. Kata BEMSI, menjadi korban adalah buruh atas kerakusan penguasa yang menyuburkan oligarki. Maka sampailah ke seluruh pelosok negeri bahwa demokrasi kita telah mati. Di ujung seruan aksi tersebut, BEMSI mengutip penggalan puisi aktivis Wiji Tukul. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Demikian kata BEMSI. Duduki trending Twitter, panggilan demo anak STM menggema. Sejak Selasa 6 Oktober 2020, platform media sosial khusus Twitter telah diramaikan aneka topik dan tagar untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Pagi ini, Rabu 7 Oktober 2020, pantauan tim teknosuara.com, topik anak STM muncul dan menduduki trending topik Twitter Indonesia dengan jumlah cuitan sebanyak lebih dari 7.300 tweet. Hal ini bersangkutan dengan ajakan untuk melakukan aksi di depan gedung DPR dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja. Beberapa pengguna terlihat mencuitkan foto dengan tajuk STM bergerak. Ajakan demo ini mengingatkan warganet pengguna Twitter atas aksi yang dilakukan anak-anak STM pada September 2019 ketika bergabung dengan para mahasiswa saat menolak RUU KUHP. STM Avenger sedang dirindukan penduduk negeri. Begitulah tulis akun dari 2M Bob Z17. Tak hanya itu, beberapa warganet juga menyoroti kerjasama yang terjalin antar sesama warganet. Umumnya, penggemar K-pop sering menguasai trending topik Twitter karena idolanya dan kini membantu menaikkan tagar yang berhubungan dengan penolakan RUU Cipta Kerja. Seperti akun dari Az-Zahra, ditunggu nih anak-anak STM ngebarbar lagi di depan gedung DPR. Rabbi Mokesano, anak STM tunjukkan pesonamu, kalian sudah lama libur, sudah waktunya turun ke jalan. Saya lebih percaya anak STM daripada DPR RI. Kita yang bolos, dia yang brengsek. Hashtag DPR RI hianati rakyat. Begitulah cuitan dari Tan_Markona 2. Tak hanya itu, Andi Warseso, setelah di jalanan tiba-tiba kita di backup oleh anak STM, di medsos kita di backup oleh K-popers. Inikah pertolongan dari Allah itu? Selain anak STM, beberapa topik dan tagar yang menduduki trending topik Twitter lainnya mencakup Undang-Undang Cipta Kerja, hashtag Mosi tidak percaya DPR RI, hashtag Puan Maharani, hashtag Omnibus Law rugikan rakyat, hashtag Kartu Merah Omnibus Law, hashtag Indonesia dalam bahaya, hingga tagar Stop Rugikan Rakyat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengimbau kepada orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang sudah memberikan pemberitahuan, sampaikan bahwa SPTP-nya tidak akan dikeluarkan.
Yusri menyebut pihak kepolisian juga akan berupaya menghalau massa dari luar daerah yang akan menuju ke Jakarta. Dia menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi di tengah pandemik. Inilah yang harus kita hindari. Kita kedepankan adalah protokol kesehatan. Hindari berkerumun, berkumpul bersama-sama. Inilah protokol. Dan inilah yang tolong teman-teman himbau bisa dimengerti bahwa di masa pandemi COVID-19, Jakarta termasuk zona merah. Seperti diketahui, ribuan mahasiswa menggelar aksi demo ke Istana Merdeka. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus di seluruh Indonesia yang tergabung dalam aksi ini. Koordinator Media Aliansi BEMSI Andi Hiarullah ketika dihubungi mengatakan, pihaknya dari Aliansi BEMSI melaksanakan aksi nasional yang dilaksanakan terpusat di Istana Merdeka, puncaknya pada 8 Oktober 2020 dan akan ada aksi serentak menuju tanggal 2020 di wilayah masing-masing. Ditaksir lebih dari 5.000 mahasiswa dan 300 kampus, pihaknya akan melebur dengan seluruh masyarakat yang akan unjuk rasa di titik yang sama, yaitu Istana.